Di sini saya Nur Salam Ihsan bin Iman akan menjelaskan mengenai aplikasi Baisul Quran. Sebelum masuk ke aplikasinya, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu aplikasi Baisul Quran. Baiklah, aplikasi Baisul Quran merupakan aplikasi yang dikeluarkan oleh developer Nukoyah yang dikeluarkan pada tanggal 13 September 2017. Nah, aplikasi Baisul Quran ini ialah aplikasi yang memudahkan untuk para akademisi atau pengkaji kajian tafsir untuk mencari pembahasan penafsiran, baik itu tafsir baik yang klasik maupun kontemporer. Walau begitu, di dalamnya terdapat juga penjelasan mengenai keilmuan-keilmuan lain yang terdapat dalam Al-Quran. Beberapa diantaranya yaitu mulai dari gharib dan makna Al-Quran, qiraah, i'rab, dan kebahasaan. Tidak hanya itu saja, dalam aplikasi ini dilengkapi dengan dimuatnya berbagai Al-Quran dari beberapa riwayat qiraah negara dan juga beberapa web Al-Quran juga tersedia di dalamnya. Walau demikian, bila disandingkan dengan aplikasi-aplikasi kajian tafsir atau hadis yang lain, aplikasi Baisul Quran ini mungkin ada sedikit kekurangan. Tidak seperti yang lainnya, seperti contohnya Maktabah Syamilah dan Kutubut Tis'ah. Baiklah, pertama masuk ke fitur yang pertama, yaitu fitur Baizu. Pada fitur ini, developer aplikasi Baisul Qur'ani menyediakan fitur untuk mencari kalimat yang terdapat dalam Al-Quran atau dalam aplikasi ini. Jadi untuk mempermudah dalam mencari kalimat, jadi tidak perlu mencari-cari ulang di dalam Al-Quran yang asli. Jadi cuma cukup langsung tinggal klik kalimat yang akan dicari, maka langsung muncul beberapa kalimat yang ada. Contohnya kita mencari kalimat rohim. Nah, itu muncul sebanyak 115 kalimat yang mengandung kata rohim. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, dan seterusnya. Nah, itu kalimat tersebut bisa disalin di bagian kiri dari kalimat yang ada, yang bagian kotak-kotak itu. Nah, langsung muncul kata nusoh di bagian bawah, itu artinya sudah tersalin. Lalu bila untuk mempermudah lagi, bisa mengklik bagian yang terdapat di sebelah kiri fitur pencarian, yaitu yang ini. Nah, itu terbagi menjadi 10 bagian, yaitu as-surah, al-jidar, ahwalul kalam, nawa'ul kalam, i'rab, wazan fi'il, zaman fi'il, anwa'ul huruf, alamatul huruf, dan simatul matmu'ah. Contohnya kita menggunakan filter as-surah. Nah, kita mau menfilter dalam surah Al-Fatihah saja. Nah, maka langsung muncul yang bagian surah Al-Fatihah saja. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim dan Ar-Rahmanirrahim. Dan bisa juga menggunakan filter-filter yang lain. Contohnya ini al-jidar. Nah, di sini disuruh masukkan kalimat yang akan dibahas lagi. Ahwalul kalam seperti ini. Lalu bagian berikutnya nawaul kalam yang membahas tentang isim, fi'il, dan hurufnya. Lalu i'rab, lalu wazan fi'il. Nah, itu timbangan-timbangannya. Terus zaman fi'il, anwa'ul huruf, alamatul waqaf, dan simatul matmu'ah. Maksudnya ya tempat ayat-ayat sajadah. Nah, mungkin bagian untuk bahas itu cukup di situ saja karena keterbatasan dalam bahasa Arab pemateri. Jadi langsung masuk ke bagian tafsir. Nah, pada bagian fitur tafsir ini juga terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu ummahat, ammah, ma'asurah, jama'ul aqwal, mausu'ah,
mantuqah, ukhra, muraqqazah, al-ibarah, ammah, lughatu wal balaghah, dan asar, di mana pada setiap bagiannya terbagi menjadi beberapa kitab tafsir seperti At-Tabari dan seterusnya. Untuk ini sebagai contoh kita mencari tafsir Quran surah Al-Ikhlas pada ayat 2 contohnya. As-Somadu, cari contoh Somadu. Nah, langsung muncul itu Allahus Somad dalam surah Al-Ikhlas pada ayat kedua. Contohnya kita pada tafsir At-Tabari. Nah, itu dia tafsirnya. Mungkin untuk mudahnya bisa di pause sendiri, soalnya tidak bisa dijelaskan juga secara gamblang. Kalau untuk mau berpindah ke kitab-kitab tafsir yang lain, bisa mengklik bagian yang panah yang terletak di bagian bawah. Contohnya mau pindah ke bagian tafsir yang ada di bawahnya tadi. Kalau tidak salah tafsir Ibnu Katsir. Nah, tafsir Ibnu Katsir. Nah, langsung muncul tafsir-tafsir Ibnu Katsir yang ada membahas tentang Quran surah Al-Ikhlas. Ini bisa diklik bagian yang kanan. Itu tafsir Ibnu Katsir juga. Oh, ini untuk berpindah ke surahnya, berarti bagian yang kanan untuk pindah surah, yang kiri pun sama. Berarti bagian yang bawah dan atas itu untuk berpindah ke bagian kitab-kitab tafsir, sedangkan yang bagian kanan dan kiri untuk berpindah surah. Kalau misalnya ada kesusahan dalam fontnya yang terlalu kecil, bisa diperbesar dengan mengklik bagian +1 atau juga yang -1. Ini mungkin ada sedikit kesalahan dalam aplikasinya atau dalam HP-nya, jadi kemungkinan, tetapi kalau misalnya di HP yang lain yang saya gunakan, bisa digunakan ini yang bagian +1, dimana ini bagian untuk memperbesar kalimat yang ada, sedangkan yang -1 ini untuk memperkecil. Lalu kalau misalnya sudah membahas, bisa disalin menggunakan kalimat yang ini, yang bagian sini. Nah, langsung muncul kalimat musuh, berarti yang sudah tersalin. Lalu bila sudah, bisa mengklik bagian akhlak keluar. Nah, langsung keluar. Bisa juga dilihat di bagian tafsir-tafsir yang lain di situ. Mungkin cukup itu saja bagian yang tafsir, fiturnya yang bisa saya kenalkan, soalnya kurang lebih pembahasannya sama saja. Lalu bagian di sini pada bagian sini adalah bagian surah-surah yang ada, mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah, itu bisa untuk mempermudah juga kalau misalnya tidak mau mencari kalimat yang ada. Lalu bagian sini bagian ayatnya bisa dicari di situ. Lalu bagian yang ketiga, fitur yang ketiga yaitu bagian ulum. Nah, bagian ini yaitu membahas mengenai keilmuan-keilmuan yang terdapat dalam aplikasi Beasiswa Qurani, yang mana dalam hal ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu Qur'an Ma'ani, I'rab wa Lughah, Qiraah, Ma'ani Zajaj, bukan Asbabun Nuzul, dan Ahkam. Nah, mungkin itu saja, yaitu ada 5: Qur'an Ma'ani, I'rab wa Lughah, Qiraah, Asbabun Nuzul, dan Ahkam. Nah, contohnya kita mau mencari apa itu namanya, pembahasan tentang dari surah Al-Ikhlas tadi yang Allahus Somad. Nah, pada bagian ini kita mencari penjelasan i'rab dan lughahnya dalam kitab Mujtaba Mushkil I'rabul Quran. Kita cari dulu Mujtaba. Nah, ini dia. Nah, itu bisa dilihat, bisa di zoom dikit.
mungkin ini ada sedikit kesalahan aplikasinya, tapi bisa dilihat di situ bahwa Allahus Somad di situ mubtada wa khobar, jumlah khobar sani dan mubtada itu huwa. Nah, mungkin itu saja. Mungkin ada sedikit error dalam aplikasinya, jadi bagian yang zoomnya ini tidak bisa digunakan. Tetapi ya insya Allah bisa ini. Nah, jadi seperti itu kurang lebih. Bisa terkadang gangguan aplikasinya ini. Sama seperti yang sebelumnya, ini mungkin untuk mengganti kitab. Nah, Al-Quran yang nahas. Nah, bisa lihat di situ. Mungkin ini gara-gara tadi itu, jadi tidak bisa terlalu kecil kalimatnya. Nah, lalu yang bagian kanan kiri ini penjelasan yang lain itu. Nah, mungkin itu saja bagian yang bisa saya jelaskan. Oh ya, di sini sebelumnya saya ingin beritahu bahwa aplikasi Bayasul Quran ini ialah aplikasi yang membutuhkan jaringan internet. Jadi jika mau mengakses aplikasi tersebut harus menggunakan internet, sebab ini langsung terhubung dengan yang bagian aplikasi webnya. Itu bisa dilihat di bagian yang kotak-kotak kecil di bagian pojok kiri. Nah, itu bagian webnya. Itu terhubung dengan aplikasi yang sebelumnya dibahas, yaitu Bayatul Hadis. Nah, di situ ada juga makro, tafsir tafa'ali, taros, ataupun macam-macam gitu bisa dilihat. Lalu di situ ada juga bagian murotal dan sebagainya. Itu mungkin di lain waktu bisa dijelaskan. Nah, lalu bila mana ada kritik dan saran, developer aplikasi menyediakan juga pada bagian yang paling bawah, yaitu Starokal, Tasmuka Akhbaro, Musyari. Nah, situ untuk memberikan kritik dan saran. Menu selanjutnya yang ini menu mushaf. Nah, pada menu ini terdapat developer aplikasi Bayasul Qurani ini menyediakan berbagai menu yang berisikan mengenai kumpulan tipe-tipe mushaf dalam Al-Quran. Nah, di sini bisa dilihat bagaimana jenis dan tipe Al-Quran yang terdapat pada aplikasi ini. Sebagai contoh, ketika mencari Quran surah Al-Ikhlas, contohnya seperti ini bisa dilihat. Lalu berikutnya ada beberapa contoh pusat-pusat yang lain yang terdapat dalam aplikasi ini, bisa dilihat di sini. Nah, mungkin itu beberapa pusat-pusat yang ada. Lalu berikutnya fitur mu'ajim. Pada bagian ini developer aplikasi Bayasul Qurani menyediakan fitur yang dapat digunakan untuk mencari daftar-daftar istilah atau bisa disebut kamus. Bisa dilihat pada tampilan berikut. Nah, di sini sebagai contoh ketika kita ingin mencari makna dan penjelasan kata Zakaro, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, bisa dilihat ini tampilannya. Nah, di sini. Lalu bisa dilihat di sini tampilan kata-kata yang muncul dari kata Zakaro disertai dengan ayat yang terdapat pada kata tersebut. Fitur ini juga dilengkapi dengan menu untuk menyalin teks penjelasannya, dan juga terdapat menu untuk memunculkan atau menghilangkan harokat pada teks bacaan. Nah, tampilannya bisa dilihat seperti ini, serta disertai dengan penjelasan yang dihasilkan
dalam penyebutan ayat dan nama surat yang terdapat pada kata Dzakara. Lalu terakhir masuk ke bagian kelebihan dan kekurangan aplikasi Baisul Quran ini. Pertama, kelebihan dari aplikasi ini yakni aplikasi ini memiliki fitur yang lumayan lengkap untuk mengkaji terkait dengan ilmu Al-Quran. Jadi misalnya untuk mengkaji ilmu Al-Quran baik itu secara umum atau khusus, maka dengan menggunakan aplikasi Baisul Quran ini insya Allah sudah cukup. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa juga harus menggunakan kitab-kitab yang sudah ada yang jauh bahkan lebih baik menerangkan mengenai pembahasan yang ada, karena ini namanya aplikasi pasti juga ada kekurangannya. Lalu kelebihan kedua ya ini aplikasi ini sangat membantu dalam memahami Al-Quran, berbagai macam tafsir ilmu Al-Quran, tipe-tipe mushaf, bahkan penjelasan makna kata tersedia dalam Al-Quran ini. Nah, ini menurut pemateri sendiri fitur ini ialah yang paling menarik, sebab dalam aplikasi-aplikasi yang lain tidak disertai mengenai bagaimana tipe-tipe mushaf yang ada atau penjelasan makna yang ada, mungkin cuma tafsirnya saja atau bagaimana ilmu Al-Qurannya saja. Tetapi pada aplikasi Baisul Quran ini lumayan lengkap, baik itu tafsir, ilmu Al-Quran, tipe-tipe mushaf, bahkan kamusnya juga ada. Nah, ini menurut materi sangat kelebihan yang paling menonjol. Lalu kekurangannya mungkin beberapa kekurangan ini merupakan kekurangan untuk dalam hal kebahasaannya. Nah, dalam aplikasi ini karena keseluruhannya menggunakan bahasa Arab, jadi yang ingin mengkaji atau mempelajari atau mencari suatu pembahasan dalam aplikasi ini haruslah memahami dengan baik dan benar bagaimana cara membaca bacaan Arab yang baik dan benar, sebab keseluruhan isi yang terdapat dalam aplikasi ini berbahasa Arab. Jadi haruslah lebih dahulu mempelajari bahasa Arab sebelum mengkaji aplikasi ini. Nah, hal inilah yang menjadi kekurangan dari materi sendiri masih jauh dari paham mengenai bahasa Arab. Nah, lalu yang kedua, terkadang hasil yang diberikan atau dimunculkan dalam aplikasi ini tidak sesuai dengan yang kita cari. Jadi terkadang bisa jadi terjadi masalah atau error atau bug dalam aplikasi ini seperti aplikasi-aplikasi lainnya. Hal itu tidak bisa dipungkiri sebab hal ini suatu program yang juga dibuat oleh manusia, dan manusia pun bisa salah. Jadi hal itu adalah hal yang wajar. Tetapi insya Allah depannya akan diperbaiki lagi oleh pihak pengembang aplikasi Baisul Quran ini. Lalu berikutnya, hal ini ialah pertama, aplikasi ini tidak tersedia secara offline. Jadi bila mana teman-teman ingin mempelajari atau mengkaji aplikasi Baisul Quran ini, haruslah mempersiapkan internet yang ada, baik itu seharusnya banyak sih, soalnya yang dikaji dalam aplikasi ini juga lumayan banyak. Dan lagi ada beberapa situs web dalam aplikasi Baisul Quran ini yang juga menyediakan itu murotal dalam aplikasinya. Nah, murotal atau bahkan ada yang hadisnya itu. Bahkan yang hadisnya itu mungkin itu bisa bisa disimak di video yang sebelumnya, akan saya letakkan pada
kolom deskripsi mengenai video yang lebih lengkapnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila mana banyak kekurangan dalam penyampaian materi ini. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.